الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bicara tentang masalah warisan juga kita membincangkan tentang sebuah ilmu yang mana Rasulullah menyuruh kita untuk mempelajarinya. Ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan sebarkanlah kepada yang lainnya. Bahkan mempelajari ilmu faraid ini sama keutamaannya kita mempelajari ilmu Al-Quran. Maka di dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan ta'allamul Quran wa'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas. Pelajarilah Al-Quran dan sebarkanlah kepada yang lain, dan pelajarilah ilmu faraid dan juga sebarkanlah kepada yang lain. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah permasalahan yang penting dalam kehidupan kita. Apalagi bicara tentang masalah ilmu ini ataupun masalah warisan ini juga rentan terjadi permasalahan kezaliman. Sampai-sampai ada di antara abang beradik ribut gara-gara masalah warisan. Ada antara anak dengan salah satu orang tua yang masih hidup juga bertengkar dan mempermasalahkan terkait tentang masalah warisan. Ada yang sampai pukul-pukul, ada yang sampai bunuh-membunuh, na'udzubillah min zalik. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas pada pertemuan yang lalu, yang mana kita membahas secara pendalilan bahwasanya dalil dalam permasalahan warisan ini secara umum ada tiga. Ada dalil daripada Al-Quran, ya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-7. Di sana Allah jelaskan secara global, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Kemudian secara detailnya itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176 tentang porsi masing-masing ahli waris. Ada ahli waris yang dapat bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan ini semua disebutkan di dalam Al-Quran. Dan sekali lagi bagian-bagian ini langsung datang ketetapannya daripada
Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada para ulama, bukan juga daripada para nabi-nabinya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil kedua daripada hadis Rasulullah SAW, yang mana termasuk di dalam hadis terkait tentang masalah ilmu faraid ini, juga Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana terkait orang yang beda agama. Ya. Di dalam sebuah hadis sahih Rasulullah menyebutkan bahwasanya la yatawarathu ahlul millataini syatta. Jadi tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Jadi orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir juga tidak mewariskan kepada orang muslim. Jadi ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Termasuk pembunuh. Misalkan ada seorang anak membunuh orang tua, maka anak ini haram mendapatkan harta warisan dari orang tua yang telah dia bunuh. Jadi ini juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga bagian ahli waris yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah seperti bagian kakek. Jadi pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya cucuku telah meninggal dunia. Apakah ada bagian daripada harta warisan yang aku dapatkan daripada harta cucuku tersebut? Maka disebutkan dalam hadis tersebut, laka as-sudus, maka untukmu dapat bagian 1/6. Tentu ini dengan catatan ketika orang tua kandungnya sudah meninggal dunia, tapi masih hidup kakeknya, kakek sebelah ayah. Jadi kakek ini yang bertanya kepada Rasulullah, jadi ya Rasulullah, cucuku telah meninggal dunia, apakah saya mendapatkan hak warisan daripada cucu yang meninggal dunia? Maka Rasulullah mengatakan, laka as-sudus, maka untukmu dapat bagian 1/6. Jadi ini juga bagian yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan kewarisan ini juga tidak terlepas daripada permasalahan ijma', ya, daripada para sahabat, daripada para ulama, sebagaimana dalam kasus tertentu ketika contohnya adalah ijma' pada masa Khalifah Umar bin Khattab tentang permasalahan Umariyatain ataupun Al-Gharawain, ya. Ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada suami dan kedua orang tua. Berarti almarhumah ini tidak ada keturunan. Jadi seorang istri meninggal dunia, dia tidak ada keturunan, meninggalkan ahli warisnya ada seorang suami dan kedua orang tuanya masih hidup, ya, ayah dan ibu daripada almarhumah ini masih hidup. Maka dalam penentuan bagian warisan ini, untuk suami dia dapat bagian 1/2, ya, berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi ketika seorang istri meninggal dunia tidak ada keturunan tapi dia punya suami masih hidup, maka suami dapat bagian 1/2 daripada harta peninggalan almarhumah istrinya. Kemudian untuk kedua orang tuanya, dalam hal ini ibu dapat bagian 1/3 sisa setelah diambil oleh suami. Jadi kalau misalkan ada harta 600 juta, berarti setengahnya diambil oleh suami 300 juta. Lalu bagian untuk ibu di sini adalah mengambil 1/3 sisa, as-sulusul baqi namanya. Jadi 1/3 berarti 1/3 dari sisanya 300 lagi. Berarti ibu dapat 100, lalu kemudian sisanya untuk ayah dapat 200 juta. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, contoh ijma' yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Termasuk juga ijma' yang lain pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah kasus himariyah ataupun kasus musyarakah ataupun mushtarakah. Dalam hal ini ketika seorang meninggal dunia, seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada suami, kemudian ada ibu kandungnya,
kemudian almarhum ini punya abang kandung, ya, yang laki-laki, dan ada 2 orang saudara seibu, satu ibu beda bapa. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, semua ahli waris ini dapat. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah dihitung bagian-bagiannya, yang mana suami dapat bagian 1/2, ibu kandung dapat bagian 1/6 karena ada jumlah saudara yang lebih dari 1. Kemudian untuk saudara si ibu dapat bagian 1/3. Nah, jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, kenapa saudara si ibu ini dapat? Ya, jadi saudara seibu ini dapat, maknanya satu ibu dengan almarhum beda bapa. Bagian saudara yang seibu ini diatur dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Setelah Allah menjelaskan bagian untuk suami istri, lalu ayat berikutnya masih dalam surat An-Nisa ayat ke-12, ya, lanjutan ayatnya disebutkan wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus fal muradu bil akh fil ayah al akh minal Jadi makna daripada akhun ataupun saudara dalam ayat ini adalah akhun minal saudara yang seibu beda bapa. Ini juga termasuk ada hubungan darah. Karena ingat, sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan nasab ataupun hubungan darah, ya, dengan nasab yang hakiki. Berarti kalau ada yang saudara yang tidak ada hubungan darah, boleh jadi mungkin saudara angkat, ya, anak angkat dan lain sebagainya, maka secara hak dia tidak mendapatkan hak secara faraid, tapi dia boleh mendapatkannya secara pemberian hibah ataupun wasiat. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah menyebutkan bahwasanya secara pendalilan, ya, ada dalil dari Al-Qur'an, dalil daripada sunnah ataupun hadis Rasulullah SAW, dan ada ijma' daripada para sahabat. Lalu kalau ditanya, Ustaz, siapa saja ahli waris itu sebenarnya? Maka ahli waris ini juga dijelaskan, ada ahli waris dari pihak laki-laki, ada ahli waris dari pihak perempuan, ya. Maka di sini juga disebutkan al-warithuna minar rijal. Jadi para ahli waris dari laki-laki, ya. Wal murad bir rijal huna, ya, az-dzukur fa yashmilu as-sibyan. Maka makna daripada kalimat ar-rijal di sini adalah seluruh laki-laki, bukan hanya laki-laki dewasa, bahkan anak kecil pun dia dapat. Bahkan tidak hanya itu, bayi laki-laki yang baru lahir itu juga dapat. Kita pernah membahas permasalahan kewarisan janin dalam kandungan, ya. Misalkan seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dalam keadaan mengandung, lalu ini adalah anak pertama, katakanlah sudah 6 bulan dikandung oleh istrinya, qadarullah pada suaminya meninggal dunia. Maka pertanyaannya, apakah anak dalam kandungan ini dia mendapatkan hak warisan dari ayahnya yang meninggal dunia tadi? Maka dalam hal ini dia termasuk ahli waris, karena salah satu sebab mendapatkan ahli waris itu adalah hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris. Namun dalam hal ini harus ditunggu kehidupan yang hakikinya. Sampai kapan? Sampai benar-benar dialah lahir. Jadi nggak boleh misalkan, katakanlah ini adalah anak dalam kandungan ini anak pertama, meninggal dunia suami, istrinya mengandung sudah 7 bulan. Lalu datang wali dari pihak keluarga suami, langsung dia minta, mana hak kami, hak wali? Hak kamu, hak wali. Ya. Ini almarhum belum punya anak nih yang ada dalam kandungan. Ini nggak boleh dia minta dulu sampai akan jelas kelahiran daripada bayi tersebut. Ini ditangguhkan. Kalau lahir laki-laki, maka tidak ada hak saudara kandung daripada almarhum yang meninggal dunia tadi, walaupun dia masih bayi. Maka di sini disebutkan apa? Wal murad bir rijal huna az-dzukur fa yashmilu as-subyan wa kanu fil jahiliyah. Ya,
Jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah itu adalah memberikan warisan kepada laki-laki duna rijal, wal kibar minhum duna sigar. Jadi kebiasaan di masa jahiliyah itu adalah pemberian warisan itu hanya diberikan kepada laki-laki dewasa saja, tidak diberikan kepada wanita, tidak juga diberikan kepada anak-anak walaupun anaknya laki-laki. Bahkan mereka mengatakan apa? Kami tidak mewariskan harta kami man la yarkabu farsan wa yahmilu saifan. Kami tidak mewariskan harta kami bagi orang yang tidak menunggangi kuda dan mengangkat pedang. Maknanya orang yang tidak pergi perang itu enggak dapat warisan. Itu yang terjadi di masa jahiliyah. Ya. Jadi di masa jahiliyah itu hanya laki-laki dewasa ikut berperang saja yang dapat warisan. Anak-anak enggak dapat. Ya. Sehingga hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, datang Islam adalah untuk menyempurnakan hal tersebut, bahwasanya yang dimaksud dengan ar-rijal sini adalah tidak hanya laki-laki dewasa, bahkan anak laki yang kecil bahkan baru lahir pun dia dapat warisan. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat ke-7, lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Jadi bagi laki-laki baik itu dewasa ataupun anak-anak, dia mendapatkan bagian daripada harta peninggalan orang tuanya ataupun kerabatnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud laki-laki sini adalah tidak hanya yang dewasa tapi juga anak-anak dia termasuk ahli waris. Lalu kalau ditanya secara rincinya, kalau ditanya secara detailnya, ya, ada berapa ahli waris daripada laki-laki? Maka secara uraiannya, ahli waris dari pihak laki-laki yang pertama adalah al-ibn, yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki ini dipastikan ini adalah anak kandung. Wal ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi si cucu ini dapat kapan? Ketika tidak ada anak. Misalkan duluan meninggal anak dibandingkan orang tuanya. Lalu orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan cucu daripada anak pertama yang sudah duluan meninggal dunia, maka cucu ini juga termasuk ahli waris dengan catatan apa? Tidak ada ahli waris yang lain. Jadi si cucu ini dia termasuk ahli waris. Wal ab, dan juga ayah kandung daripada almarhum. Seorang meninggal dunia masih hidup ayah kandungnya. Walaupun yang meninggal ini dia punya anak laki-laki, maka ini ayah kandung ini tetap berhak. Ya, berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wal jad, dan juga kakek, dalam hal ini kakek dari pihak ayah tidak diberikan kepada kakek dari pihak ibu, ya. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah SWT, jikalau seorang meninggal dunia masih hidup kakek, kebetulan ayahnya sudah duluan meninggal dunia tapi kakek sebelah ayah masih hidup, maka mereka juga termasuk ahli waris. Wal akhun syakik, saudara laki-laki kandung, ini juga termasuk ahli waris dari pihak laki-laki. Wal akhun liab, dan juga saudara laki-laki yang sebapak, sabohyah beda mak, ini juga termasuk ahli waris dari pihak laki-laki. Wal akhun lium, dan juga saudara laki-laki yang seibu, saboh mak beda ayah dengan almarhum, ini juga termasuk ahli waris, ya. Wa ibnul akhun syakik, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dari si mayit, berarti siapanya almarhum ini, ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung daripada almarhum, berarti keponakan, ini juga termasuk ahli waris. Wal ibnu akhun liab, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak dengan almarhum, ini juga termasuk ahli waris. Ini secara umum kita jelaskan, ya. Wal amun syakik, ya, paman kandung, berarti kalau disebutkan paman kandung dari si mayit adalah abang ayah ataupun adik ayah laki-laki daripada almarhum yang meninggal dunia. Wal amu liab, dan juga paman yang sebapak, ini juga termasuk ahli waris. Lalu juga termasuk ahli waris ibnu amun syakik, anak laki-laki
dari paman si mayit, berarti siapanya almarhum, anak adik ayah, ataupun anak abang ayah daripada almarhum yang meninggal dunia, berarti itu adalah sepupu. Ya, sepupu termasuk ahli waris. Ya. Wal ibnu amli ab, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Ini juga termasuk ahli waris dari pihak laki-laki, ya, sepupu dari paman yang sebapak. Dan juga ada suami, az-zauj, ini juga termasuk ahli waris dari pihak laki-laki. Wal mu'tiq, makna mu'tiq di sini adalah orang laki-laki yang memerdekakan budak. Mungkin di sini perbudakan tidak ada lagi, tapi ini intinya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebutkan tadi itu adalah semua ahli waris. Walaupun dalam hal ini semua ini belum tentu dapat, karena mereka nanti akan diseleksi lagi dengan bab hijab, siapa yang dekat hubungannya dengan almarhum, siapa yang jauh. Tentu kaedahnya apa? Yang dekat hubungan kekerabatan dengan almarhum akan menghalangi yang jauh. Ya, contoh sekarang, kalau ada anak laki-laki, maka cucu seluruh saudara, baik itu kandung sebapak seibu dan seluruh paman itu terhalang dengan anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki selesai, ya, nggak ada hak saudara, nggak ada lagi hak wali. Ya. Jadi tapi dengan catatan apa? Anak laki-laki ini nggak bisa menghalangi orang tua daripada almarhum. Jadi kalau almarhum ini misalkan ada anak laki-laki, lalu almarhum juga masih hidup ayahnya, maka anak laki-laki ini nggak bisa menghalangi ayah kandung daripada almarhum, ataupun anak ini nggak bisa menghalangi kakeknya. Tetap ada hak orang tua daripada almarhum tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara umum kita jelaskan bahwasanya para ahli waris laki-laki yang telah kita sebutkan tadi, di sana ada anak laki-laki, kemudian juga ada keturunan. Lalu kalau ditanya siapa yang paling berhak antara anak dengan orang tua, maka juga disebutkan di sini adalah yang paling berhak itu adalah tetap diberikan kepada anak ataupun keturunan. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi juga kita sebutkan seperti kakek, maka kakek ini juga masuk dalam lafaz al-ab, orang tua. Ya. Maka pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Faqad jaa ar-rajul ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Jadi ada seorang laki-laki datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lalu bertanya, ya. Inna ibni ataupun inna ibna ibni mata. Ya Rasulullah, cucu lo Nabi Humu, cucu saya habis meninggal dunia, kata sahabat tersebut. Fama li min mirathihi. Lalu apa bagian saya daripada harta warisan dia? Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka as-sudus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya untukmu dapat bagian 1/6. Wal murad bil jad, dan ini adalah disebut dengan kakek, dengan catatan ayahnya sudah duluan meninggal dunia. Jadi misalkan kalau ada seorang meninggal dunia, ya, lalu orang tuanya sudah duluan, ayahnya sudah duluan meninggal. Jadi si A meninggal dunia, ayahnya sudah duluan meninggal, tapi kakek sebelah ayah masih hidup. Maka kakek ini dia dapat bagian 1/6 berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara pendalilan tadi kita mengatakan kalau saudara yang kandung dan saudara seayah itu dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 176. Kemudian untuk saudara laki-laki yang seibu itu dalam surat An-Nisa ayat ke-12, ya. Lalu nanti termasuk ahli waris yang kita sebutkan tadi, misalkan ada anak laki-laki dari saudara kandung, ya, keponakan, anak laki-laki dari saudara yang sebapak, ya. Kemudian anak ataupun paman kandung, anak laki-laki dari paman kandung ataupun sepupu, ini semua dalilnya secara keumuman di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan apa? Al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Jadi berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya.
Adapun sisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Maka kerabat laki-laki itu dimulai daripada urutan asabah. Yang pertama anak laki-laki. Kalau enggak ada anak laki-laki, jatuh kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau enggak ada keturunan laki-laki, maka asabah itu jatuh kepada ayah kandung kalau masih hidup ayah kandungnya. Kalau 1, 2, 3 ini enggak ada, jatuh ke kakek kalau kakeknya masih hidup. Kalau 1 sampai 4 ini enggak ada, maka asabah itu jatuh kepada saudara laki-laki kandung. Kalau enggak ada juga, kita lihat apakah ada saudara yang sebapa. Kalau enggak ada juga, jatuh asabah itu kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ataupun keponakan tadi, ya, dari abang ataupun adik almarhum yang meninggal dunia. Kemudian kalau enggak ada juga adalah diberikan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapa. Kalau 1 sampai 9 ini enggak ada, baru diberikan kepada paman nanti, ya, abang ayah ataupun adik daripada ayah daripada almarhum yang meninggal dunia. Paman ini berada di urutan ke-10. Kalau enggak ada juga, jatuh kepada asabah ini jatuh kepada anak laki, paman yang sebapa, ya, urutan nomor 11. Ya. Kalau enggak ada juga, nanti jatuh kepada anak laki-laki dari paman kandung, berarti sepupu daripada almarhum. Maka kalau ditanya sepupu udah bisa dapat warisan enggak? Bisa, dengan catatan apa? Nomor 1 sampai nomor 10 tadi enggak ada. Baru dia dapat secara asabah, ya. Kalau enggak ada juga, jatuh kepada anak laki-laki dari paman yang sebapa kalau ada. Maka ini hukum asabah. Kalau enggak ada juga, misalkan ahli waris meninggalkan anak perempuan tunggal satu-satunya. Jadi seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya satu-satunya anak perempuan tunggal. Ahli waris yang lain tidak ada sama sekali. Ya. Saudara kandung almarhum enggak ada, ya. Kemudian keponakan enggak ada yang laki-laki. Paman enggak ada, sepupu juga enggak ada. Ya, semua enggak ada. Yang ada tok hanya 1 anak perempuan tunggal ini. Maka bagaimana? Yang mana kalau 1 anak perempuan tunggal ini bagiannya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi dia kalau almarhum meninggal dunia meninggalkan satu-satunya anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki, maka dia dapat bagian setengah. Lalu setengah lagi dibawa ke mana? Ketika dilihat ahli waris yang lain tidak ada sama sekali, maka setengah lagi dikembalikan lagi kepada anak perempuan tunggal ini. Maka dia dapat bagian fardan waraddan. Dia dapat bagian pokok dan dia dapat pengembalian sisa ketika tidak ada ahli waris yang lain. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya pengertian, apa itu pengertian ahli waris yang dapat bagian pokok ataupun yang disebut dengan furudul muqaddarah, ya, ataupun ahli waris yang bagian yang telah Allah tentukan dalam Al-Qur'an, maka ataupun yang dikenal dengan ahli waris ashabul furud. Jadi apa itu furud? Itu adalah bagian yang telah Allah tetapkan, yang mana tidak kurang dan tidak lebih. Kalaupun kurang itu disebut dengan masalah aun, kalau lebih itu disebut dengan masalah rat yang kita sebutkan tadi. Sehingga 1 anak perempuan tunggal tadi dia dapat bagian pokok setengah dan dia kembali mengambil sisa. Dengan catatan apa? Tidak ada ahli waris asabah yang lain. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui tentang bagian ahli waris dari pihak laki-laki. Lalu kemudian kita lihat wal warithat minan nisa. Jadi ahli waris dari pihak perempuan. Lalu ahli waris dari pihak perempuan ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Ada secara rincinya ada 10 orang. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki dari almarhum yang meninggal dunia. Kemudian al-um, ibu kandung daripada almarhum. Kemudian jaddah li'um wa jaddah li'ab. Jadi ada nenek
sebelah ayah daripada almarhum dan nenek sebelah ibu daripada almarhum, itu juga termasuk ahli waris. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudari perempuan kandung. Ukhtun li'ab, saudari perempuan yang sebapa dengan almarhum. Kemudian ukhtun li'um, saudari perempuan yang seibu, sabuh mak beda ayah dengan almarhum. Ini juga termasuk ada hubungan darah. Wazzaujah wal mu'tiqah, istri dan juga orang perempuan yang memerdekakan budak. Jadi secara uraiannya itu ada 10 orang ahli waris dari pihak perempuan. Lalu secara pendalilannya sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya anak perempuan itu dalilnya dalam surat An-Nisa ayat ke-11 ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan, makna wasiat di sini adalah Allah wajibkan fi auladikum, terhadap anak-anak kalian daripada harta peninggalan kalian, lidzakari mislu hadzal unthayain, kalau ada anak laki dan anak perempuan ini berlaku 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa itsnatain, kalau almarhum meninggalkan anak perempuan 2 orang ke atas, misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan 3 anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, 5 anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka adalah ats-tsulutsa ma tarak, 2/3 ataupun 66% daripada harta peninggalan almarhum orang tuanya. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau hanya 1 anak perempuan tunggal maka dia dapat setengah ataupun 50%. Jadi ini jelas dalilnya. Kemudian untuk bintul ibn ya, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, ini dalilnya dengan qiyas, dikiaskan terhadap anak perempuan ya. Jadi disebutkan apa? Anaknya anak ataupun cucu ini dia kalwalat, seperti anak ya, keturunan ya. Jadi sehingga keturunan ini ataupun si cucu perempuan dari anak laki-laki ini juga termasuk asabah, dikiaskan kepada anak perempuan. Wa ammal adapun untuk ibu, itu dalilnya juga dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya, ada ibu kandung, mak daripada almarhum, itu juga dapat. Dari mana kita tahu dalilnya? Dalam surat An-Nisa ayat ke-11 ya. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus ya. Jadi ini menunjukkan adalah bagian untuk kedua orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk nenek, baik nenek sebelah ayah ataupun nenek sebelah ibu, itu juga dua-duanya termasuk ahli waris. Maka pernah di dalam hadis Rasulullah SAW ketika Al-Mughairah bin Syu'bah ya, dia menjumpai Rasulullah SAW dan mengatakan a'taha as-sudus, memberikan bagian nenek itu sebesar 1/6 ya. Lalu kemudian ditanya, faqala hal ma'aka ghairak, apakah ada orang lain yang mendengar bersamamu ketika itu wahal Mughairah? Faqama Muhammad bin Musallamah faqala mithla ma qala al-Mughairah. Lalu ada Muhammad bin Musallamah, dia mengatakan juga seperti yang dikatakan oleh Al-Mughairah. Lalu pendapat inilah yang dilakukan dan ditegakkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi ketika ada kasus, ada seorang nenek, dia mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ini bagaimana terkait tentang harta warisan daripada cucuku yang meninggal dunia ya. Kebetulan mamanya, ibu kandungnya sudah duluan meninggal dunia, tapi nenek dari sebelah ibu masih hidup ya. Lalu ketika itu mereka bertanya kepada Al-Mughairah bin Syu'bah,
lalu dia mengatakan hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sudus. Lalu aku sempat hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kasus ini. Rasulullah memberikan untuk nenek itu sebesar 1/6. Lalu untuk menguatkan lagi, ditanya oleh Abu Bakar, apakah ada orang lain yang mendengar bersama Al-Mughairah? Lalu berdiri faqama Muhammad bin Musallamah faqala mithla ma qala Al-Mughairah bin Syu'bah. Jadi ketika itu berdiri Muhammad bin Musallamah, lalu dia mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Mughairah bin Syu'bah, yaitu Rasulullah waktu itu memberikan hak untuk nenek sebesar 1/6. Nah, ini menunjukkan dalil bahwasanya nenek ini juga termasuk ahli waris. Nah, kadang-kadang ada di antara kita, ketika seorang meninggal dunia, ibu kandungnya sudah meninggal dunia juga, neneknya masih hidup, tidak diberikan hak untuk nenek. Dengan anggapan apa? Nyorong duha ke pudajuk lah. Sudah tua, ngapain kita kasih lagi? Nanti kita kasih, nenek udah meninggal. Itu enggak boleh. Karena bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Karena Rasulullah telah menetapkan dan Allah juga telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, ya. Dan juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjutan daripada penjelasan dalam hal ini, ahli waris dari pihak perempuan, ukhtun syaqiqah, saudari perempuan kandung ataupun saudari perempuan yang sebapa. Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176, ya. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak, ya. Dan yang dimaksud dengan ukhtun di sini adalah asy-syaqiqah au li abin. Jadi saudara kandung ataupun saudara yang sebapa, sabohyah beda mak dengan almarhum. Wa amma ukhtun li adapun saudari perempuan yang seibu, itu dalilnya dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Bagaimana kita sebutkan tadi, setelah disebutkan bagian untuk suami istri, lalu disebutkan bagian untuk saudara ataupun saudari perempuan yang seibu, ya. Kemudian untuk zaujah ataupun untuk istri, ini juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Kalau misalkan seorang suami meninggal dunia meninggalkan istri, maka dan dia tidak ada keturunan, untuk istrinya dapat bagian 1/4 ataupun 25%. Kalau almarhumah ataupun almarhum suami ini ada keturunan, ada anak laki ataupun ada anak perempuan, maka untuk istrinya dapat bagian as-sumun, yaitu 1/8. Lalu kalau ada yang tanya lagi, Ustaz, bagaimana kalau istrinya lebih dari 1? Ya, istrinya ada 2, maka porsinya tetap sama. Kalau dilihat apakah almarhum ini ada keturunan atau tidak. Kalau ada keturunan, maka untuk istri ini dapat bagian 1/8. Ada 2 orang, 1/8 itu dibagi 2, bukan masing-masing 1/8, ya. Nanti kalau ada 4 orang istri, ya nanti dikhawatirkan hampir semua harta buat istrinya 1/8, ya. Tapi tidak. Jadi 1/8 itu kalau ada 2 orang istri, 1/8 itu bagi 2. Jadi masing-masing dapat 1/16. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara umum tentang permasalahan siapa saja ahli waris dari pihak laki-laki dan siapa saja ahli waris dari pihak perempuan. Setidaknya kita telah mengetahui, ya, secara umum ada ahli waris dari pihak laki-laki yang mana tidak hanya keturunan saja yang termasuk ahli waris, bahkan nanti ada keponakan, bahkan sepupu juga termasuk ahli waris yang berhak. Tapi sekali lagi, mereka itu semua akan diseleksi oleh bab hijab. Siapa yang dekat hubungannya dengan almarhum, yang dekat akan menghalang yang jauh. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas terkait tentang bagian siapa saja ahli waris yang dapat bagian 1/2, 1/3 dan seterusnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.